Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan saat ini kami berada di Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Dan kita mampir di rumah produksi Bambu Ayu, di mana hari ini kita akan coba cari tahu sebenarnya apa saja sih yang diproduksi oleh rumah produksi Bambu Ayu ini. Ikuti segera perbincangan kami dengan ownernya, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dolan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mungkin sebelum saya cari tahu lebih banyak tentang produksi dari Bambu Ayu ini, kenalan dulu, Mas. Mas, namanya siapa nih, Mas? Nama saya Ade Masgun ya, biasa dipanggil Ade sih. Baik, Mas Ade. Terus terang ketika saya masuk ke sini saya sangat-sangat kagum, Mas, Masya Allah, karena banyak sekali produk-produk yang semuanya berasal dari bambu yang jenengan ciptakan atau jenengan produksi. Ini sebenarnya bisa diceritakan sedikit, Mas, awal mula jenengan usaha seperti ini nih dari mana dan kapan, Mas? Jadi awal di sini tuh tahun 2018 akhir ya, 2019 awal lah. Berawal dari kejenuhan sebenarnya, karena selama ini kita kerja merantau gitu. Kerja merantau terus kita kok cuman ngurusin bambu di tempatnya orang. Sementara saya berpikir bahwa sumber daya alam di Banjarnegara, terutama di daerah Susukan Derik ini sangat melimpah tapi belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi saya coba berusaha mengembangkan usaha ini. Jadi saya beranikan diri untuk resign dari perusahaan yang waktu itu juga sama ya, basicnya bambu untuk furniture, juga untuk barang-barang kerajinan yang lain lah, kayak semacam handicraft dan sebagainya. Dengan dibantu oleh 1 atau 2 teman waktu itu ya, saya coba iseng-iseng bikin produk-produk yang masih bisa dikenal sama warga sekitar sini lah, kayak misalnya kursi-kursi kayak gitu kan. Nah, setelah saya coba bersaing dengan pengrajin lokal, mereka udah bisa ngelihat, oh kualitasnya ternyata beda. Jadi memang kita punya sistem atau punya satu perbedaan dengan teman-teman kerajinan yang lain. Kita di sini menggunakan sistem treatment kimia. Sistem treatment kimia ini kita gunakan untuk mendapatkan hasil kualitas ya, terutama karena bambu ini sebenarnya musuh utamanya kan bubuk atau rayap lah ya, rayap kecil ngangat-ngangat itu yang akan sangat merusak. Jadi sebagus apapun produk yang kita bikin, kalau kemudian dalam waktu 2 atau 3 bulan itu kena bubuk, udah hancur. Artinya orang pasti ngelihatnya cuma sekedar bambu kayak gitu. Makanya kita coba dari dasarnya dulu, bahan bakunya dulu kita treatment dengan menggunakan kimia. Di sini kita menggunakan treatment kimia yang memang sudah kita praktekkan di perusahaan kita sebelumnya ya, dengan bantuan pengawasan teman-teman yang langsung dengan penelitian dari profesor di Jerman ya, yang bisa menggunakan produk-produk kimia, terutama ya ada beberapa di antaranya itu borak asid, boric acid, akustik soda dan macam-macam seperti itu. Kita coba aplikasikan untuk menjadikan bahan bambu ini awet sampai puluhan tahun tidak terkena bubuk. Lalu, Mas, kebisaannya Mas Ade ini sebenarnya dari mana, Mas? Bisa diceritakan, Mas? Jadi kalau masalah dari kebiasaan awal itu malah kayaknya jauh sekali, Pak. Kalau saya ingat sendiri juga lucu. Jadi kalau saya ngelihat ijazah saya itu justru listrik, Pak. Ijazahnya itu listrik ya. Jadi saya pikir ini kok nggak ada hubungannya ya. Jadi ijazah listrik instalasi penerangan cahaya kok ketemu sama bambu itu. Jadi mungkin kebetulan gitu, Pak. Waktu itu saya pas waktu habis sekolah itu kan kemudian merantau ke Jakarta, kemudian ketemu sama temen yang masuk kerja ke perusahaan di Rangkas Bitung itu di Banten, Jawa Barat. Nah, kebetulan di sana itu ternyata masuk ke perusahaan furniture tapi basicnya itu bambu. Nah, dari situ sebenarnya saya berpengalaman awalnya itu cuma bantu ngecat. Tapi kan karena lama-lama saya kok tertariknya ya kayak gitu. Saya mikir ini di Banjarnegara, di Banyumas, Purbalingga itu banyak sekali tapi nggak ada yang memanfaatkan sampai seperti ini gitu kan. Akhirnya saya coba pelajari ya, memang lumayan lama, Pak, waktunya. Waktu itu tahun 99 tuh, 99 sampai 2019, hampir 20 tahun. Ya memang waktu yang cukup lama ya, makanya mungkin kalau masalah keahlian ya sebenarnya saya juga masih banyak perlu belajar, Pak. Tapi paling tidak kalau untuk melihat produk itu mungkin saya sudah bisa
menilai dengan sepintas gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang punya produk, teman-teman kerajinan, saya mungkin saya sendiri udah bisa melihat, oh ini kapasitasnya dia udah belajar berapa tahun mungkin udah kelihatan Pak sama saya Pak gitu. Lalu kalau berbicara masalah produk, sebenarnya produk yang Mas Adi bikin tuh apa saja sih Mas? Jadi kalau produk awal memang kita interior Pak. Jadi interior itu meliputi meja, kursi, lemari, semuanya lah. Nah cuman bahan dasarnya kita gunakan bambu. Tapi kemudian kita juga melangkah ke konstruksi Pak. Jadi kayak bangunan gazebo, terus bangunan rumah makan, villa-villa kayak gitu kan, resto. Bahkan hotel-hotel sekarang kayak di Bali, Lombok itu kan sistemnya sekarang pada pakai bambu Pak. Makanya kita coba mempelajari itu dan mempraktekannya. Memang butuh keahlian khusus ya, bukan berarti nggak semua orang bisa, nggak bisa, tetap bisa. Cuman memang jam terbang akhirnya nantinya sangat menentukan Pak. Karena kalau untuk kursi Pak, kita sistemnya itu kan biasanya kan kayak kop gitu ya. Jadi bambu itu dikupas, dilubang, terus yang satunya dimasukin. Nah, kalau untuk konstruksi itu Pak, itu jarang seperti itu. Jadi sistemnya tempel terus menggunakan baut Pak. Kita menggunakan mur, asdrat itu panjangnya 1 meter. Karena bambu itu diameternya kan beda-beda. Jadi nanti begitu kita pasang baut baru kita potong. Jadi sama aja kita menggunakan mur tapi sesuai persis perfect dengan besarnya bambu itu Pak gitu. Bahkan kalau saya lihat di sana tuh kayaknya tadi Masnya cerita ada yang mau dibikin musola dari bambu ya Mas ya? Betul, itu yang lagi kita kerjakan. Ada satu musola ukuran 4x6, itu semua bambu. Dan untuk pengerjaannya memang hampir 90% kita kerjakan di gudang. Jadi termasuk penyetingannya kita dari awal udah kita setting. Masuk ke sana itu udah bentuk panel-panel. Jadi nanti kita bisa, sebenarnya kalau waktunya dari pagi itu dalam waktu kalau 1 hari mungkin terlalu naif lah, 2 hari itu kita udah bisa berdiri Pak di tempat Pak gitu. Karena sistemnya udah knockdown semua Pak. Kita tinggal kasih kode ABCD, kita masukin kodenya, udah kita pasang baut-baut, udah diatapin, beres Pak. Lalu Mas, ini ketika ada pesanan seperti ini, idenya dari jenengan, desainnya dari jenengan, apa kemudian dari konsumen Mas? Itu nanti tergantung dari kesepakatan kita Pak. Karena biasanya kita juga kan udah punya contoh-contoh produk yang mungkin mereka suka gitu kan, akhirnya diciplak atau mungkin oh ya persis seperti ini gitu. Terus kemudian tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman udah punya, oh saya pengen begini. Nah kita komunikasikan akhirnya, karena kita custom design sih ya. Jadi mereka berhak menentukan apapun pilihan mereka, kita harus bisa. Dan kita wajib bisa gitu, karena ya itu resikonya kita sebagai seorang produsen. Ya paling nanti kita coba diskusikan. Biasanya sih kalau masalah konstruksi itu kan karena tidak semua keindahan itu punya sisi kekuatan. Jadi nanti kita ingatkan sama customer bahwasanya dengan keindahan yang mereka pengen itu ada nggak unsur kekuatannya berkurang apa enggak. Kalau memang itu aman kita kasih, tapi kalau memang itu kurang aman ya kita nanti sarankan untuk direvisi seperti itu. Lalu Mas Adi, saya juga penasaran nih, tadi kan Mas Adi bilang bahwa di tempatnya Mas Adi ini ada diperbantukan kimia ya, yang kemudian jangan bubukan atau juga rayapan. Lah, apakah hanya untuk menghindari itu saja atau sebenarnya bisa memperawet Mas? Dan ini sebenarnya bambu ini bertahan berapa tahun sih Mas supaya kemudian tidak rusak atau gimana gitu? Kimia itu membuat seperti itu kekuatan lebih atau gimana Mas? Kalau kimia itu kan jadi sistemnya gini ya. Karena kita sebenarnya itu metode perendamannya gini. Kita merendam bambu itu pada saat bambu itu masih basah. Jadi sebenarnya ngengat atau bubuk itu kan dia mau makan bambu itu kan sebenarnya bukan kayunya, ada zat glukosa di dalam bambunya itu yang kalau kita manusia mungkin menganggapnya itu zat manis itu lah ya, kayak rebung itu kan. Makanya rebung itu enak dimakan. Tentunya juga ini kita bisa melihat contoh kecilnya gini Pak. Jenis bambu yang rebungnya enak dimakan itu pasti sangat rentan dimakan bubuk. Contoh bambu petung, rebungnya enak, sangat rentan dimakan bubuk. Bambu tali rebungnya nggak enak, dia nggak begitu dimakan bubuk, jadi dia di sini awet. Nah, kita gunakan treatment kimia ini pada saat bambu basah. Maksud kita adalah tujuannya kita keluarkan glukosanya itu untuk keluar ke dari batang bambu ini, terus kemudian kita injek
Jadi kimianya itu nanti masuk ke dalam daging itunya. Jadi begitu nanti bubuk datang, dia ngelihatnya itu udah beracun. Jadi makanya dia itu udah nggak ada di bubuknya itu beracun. Jadi biasanya kalau memang benar-benar treatmentnya bagus, jadi proses pentreatmentnya yang bagus, itu tetap di atas 10 tahun. Bahkan kalau produk di rumah saya yang saya pakai sendiri, ada yang usianya itu lebih dari 20 tahun tapi sampai sekarang masih aman. Tapi kalau untuk customer biasanya paling mereka butuh 5 tahun di garansi aja udah cukup, karena biasanya mereka kan udah butuh model baru lagi gitu. Jadi biasanya untuk customer itu dia paling 3 tahun aja lah ya, paling maksimalnya 5 tahun untuk garansi dari kita. Biasanya kalau produk-produk yang dibeli dari kita, kalau misalnya interior, misalnya kayak kita beli tempat tidur atau beli meja kursi kayak gitu, kalau masih 3 tahun atau masih 1 tahun lah misalnya bubukan, kita biasanya ganti baru Pak, tanpa ada biaya tambahan. Kemudian berarti selama ini jenengan cara jualnya gimana nih Mas? Lewat apa? Lewat media apa? Apakah lewat pameran atau media sosial atau seperti apa? Karena kalau bagaimanapun apa-apa yang sudah diproduksi oleh jenengan ini kan perlu kemudian bisa dijual. Ini bagaimana Mas cara kemudian mempromosikan produk dari jenengan ini? Jadi alhamdulillah selama ini kita tidak pernah bikin stok Pak ya. Jadi jarang sekali kita bikin stok. Seingat saya malah belum pernah kita bikin stok. Jadi semua produk yang kita bikin itu pasti sudah order, karena barangnya memang barang spesial gitu ya. Jadi tidak jarang juga kalau kemudian kita bikin secara ukuran umum. Jadi misalnya customer itu kan beda-beda Pak, besarnya berapanya berapa. Nah ukurannya pun kita sesuaikan. Jadi biasanya kalau kita bikin barang itu kita justru survei tempat. Kayak misalnya bikin gazebo, nah, kita survei tempat dulu, posisinya di mana, bagusnya model seperti apa, ukurannya berapa, seperti itu. Jadi kita jarang kita stok, karena biasanya kalau stok itu nantinya tidak presisi Pak. Gitu. Jadi mungkin secara umum pemasaran tetap kita yang sudah itu biasanya dari customer yang satu bilang ini beli di mana gitu kan, temennya nanya datang, oh di sana itu kemudian berlanjut sampai sekarang Pak. Ya memang ada beberapa di IG kita juga, di Facebook kita lumayan aktif, tapi itu tidak terlalu banyak Pak. Lebih banyak kita kalau untuk yang promosi itu kita langsung Pak, jadi lewat teman-teman gitu Pak. Lalu Mas, barangkali pendengar di luar sana juga sangat penasaran, kepengen pesen dan kepengen datang ke sini. Sebenarnya alamat Bambu Ayu ini di Banjarnegara itu tepatnya di mana? Terus kemudian barangkali ada nomor telepon yang bisa dibagikan. Jadi Bambu Ayu Banjarnegara itu ada di Jalan Gondang, ya, Jalan Gondang Derik, RT 5 RW 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Nomor HP yang bisa dihubungi via WA ataupun nomor yang biasa ada di 0818 1881 1888. Baik, terima kasih Mas Ade atas waktunya, sudah ngobrol banyak tentang seputar produksi bambu yang kemudian jenengan produksi. Masya Allah, sekali lagi saya sangat mengagumi dari hasil produk yang jenengan. Mudah-mudahan usaha yang sedang jenengan lakoni ini kemudian dimudahkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kerabat muslim, obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insana FM Purbalingga. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.